Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, mari kita memperkatakan makna Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, kegerakan dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dari rumah-rumah. Katakan shalom. Boleh lambaikan tanganmu yang bersuka cita dari rumah-rumah. Katakan wuuu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Wow, hari-hari ini Tuhan sedang menghampiri murid-muridnya. Amin. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia datang menghampiri murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara dan kami semua di tempat ini adalah murid-murid Yesus. Amin. Maka siapkan hati kita, Tuhan akan menghampiri kita dimanapun kita berada. Haleluya.
Biar rasa cinta kami semakin lama semakin bertambah kepadamu Tuhan. Biar rasa kagum kami semakin lama semakin berlipat kali ganda. Sebab besar kebaikan-Mu Tuhan, besar kemurahan-Mu. We say, Lord, you're more than everything. Lord, you're more than everything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. How you'll never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me.
Pagi hari ini kami angkat sembah kami Tuhan. Kami bawa pengagungan kami. Kami bawa rasa rindu kami. Hirana Masyanda. Kami mengasihimu. Kami mencintaimu. Yesus. Kami bawa nyanyian kami, kami bawa suara kami, kami angkat hati kami gunakan akal budi kami menyembahmu, tinggikanmu, oh Yesusku. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran, oh Yesus. Jumpai kami Tuhan, jumpai kami Yesus. Hiralaba shandara nama shande, Huriaba karalaba shandara namo, Hiralaba ralaba 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 ralaba, Shikaralaba shandara laba si, Huriaba karalaba shanda, Huriaba karalaba di. We want you, we want you more. Huraba karalaba sikarala di. Shakaralaba karalaba karalaba di. Jangan cepat lelah saudara. Mari berbahasa roh. Huraba karalaba sikaralaba di. Huraba karalaba si. Hikarala di. Shar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 a. Huraba karalaba shakara di. Karalaba shakaralaba 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 hiranama shakaralaba karalaba hikaralaba ralaba 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 shakaralaba karalaba sikaralaba takaralaba takaraba sikaralaba ralaba shakaralaba. Mari angkat tanganmu saudara. Mari rasakan Tuhan menghampirimu. Yesus, ini kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati.
Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat hidup kami. Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Wow. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Hey. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau dahsyat, Kau baik. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, amen. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory. Every praise is to our God. God my Savior. Wow. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He, God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory. Every praise is to our God. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Bersama Yesus. Wow, dahsyat. Bareng-bareng Tuhan Yesus saudara. Bersama tiada yang mustahil. Mujizat pasti ayo umatnya katakan bersama Yesus. Yesus. Tidak ada yang sekar bersama Say, tiada yang mustahil. Melipat gandaan, mujizat pasti terjadi. Melipat gandaan, melipat gandaan, melipat gandaan, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Hey, hey, hey.
membukakan hati kita saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan oleh hambanya, Pendeta David Nathanael. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hindarala bataka yarala baralamu,
Hinakarala barala 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 mo. Haleluya. Kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Hinakarala barala bayaso. Hinarala barala barala barala. Mari akan penyembahanmu kepada Tuhan. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Norala bayasande. Hikarala barala baramo. Hinarala barala 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 baya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Hinarala barala barala bara 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 bara. Hikarala barala barala bara burala bala bala mayase. Hinakarala barala bala bala bala. Mari terus sembah Tuhan. Hikarala batakarala barala barala bara barala mo. Hinarala bayasanda karala barala mo. Haleluya. Engkau melihat anak-anakmu di rumah-rumah ya Tuhan. Saat ini menyembah-Mu, saat ini memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah barala barala barala. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Orala bakarala bala. Mari terus sembah Tuhan, angkat suaramu. Tetap fokus kepada Tuhan. Serius beribadah kepada Tuhan. Hikarala batakarala marala barala ba. Hinakarala barala 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 barala. Kora bakarala bara 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 barala 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 bara 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 bara. Ora bakarala barala 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 barala. Hikapata karala basyanda kayaralamo ya sandiki aralamo. Korala bala bala bala. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan sedang beribadah di rumah-rumah. Tuhan, Hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah. Berikan pengharapan baru bagi mereka yang putus pengharapan. Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Biar pemulihan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan hubungan suami istri. Pemulihan hubungan orang tua dan anak. Pemulihan antar anggota keluarga boleh terjadi di dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi, pulihkan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Sehingga umat-Mu dapat menanggung setiap perkara yang sedang mereka hadapi. Dan pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan terlebih lagi, pulihkan hubungan setiap umat-Mu dengan Engkau ya Tuhan. Biar umat-Mu semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu ya Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Korabatakaya karalabarabar. Mari Bapak Ibu Saudara berdoalah kepada Tuhan. Hikarabasyanda karalabaraba. Dengarlah seruan anak-anak-Mu Tuhan. Oh, yang pagi, yang hari ini datang kepadamu. Dengarlah seruan mereka. Dengarlah jeritan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir, jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini. Urapi umat-Mu. Urapi kami semua. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini beribadah, saya percaya setiap jeripaya Bapak Ibu Saudara dalam mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketika Bapak Ibu Saudara yang ada sungguh-sungguh beribadah hari ini, meskipun ada secara online,
Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap kita semua. Yang sudah mengalami jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan, katakan amin. Katakan yes, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Masih berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan amin Bapak Saudara. Nah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kematiannya, dan kita percaya kepada kebangkitannya, maka kita akan mengalami yang namanya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup kita bukan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Ayat yang ketiga berkata kenapa? Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hari ini saya akan membawakan mengenai hidup tersembunyi bersama Kristus. Kita sudah mengalami yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Alkitab katakan hidup kita yang kita hidupi sekarang ini dikatakan hidup tersembunyi di dalam Kristus, bersama Kristus di dalam Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mati dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus dalam Allah, Alkitab ayat yang keempat berkata apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saya mau bertanya Bapak Saudara, siapa yang mau nantinya menyatakan diri bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan ketika Dia datang menjemput kita? Mari angkat tangannya. Katakan amin. Bapak Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus datang nanti menyatakan dirinya, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Di dalam apa? Di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, salah satunya Bapak Saudara, kita harus mengerti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang mengerti ini katakan amin. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari yang namanya hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Ketika kita menyadari tentang yang namanya posisi kita, keberadaan kita bersama Kristus di dalam Allah, maka saya percaya kita akan dapat melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kalau Alkitab katakan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, ini mempunyai pengertian bahwa kita sekarang ini sudah yang namanya berada dalam posisi di mana hubungan kita sudah dipulihkan dengan yang namanya Allah. Katakan amin. Kita masih hidup di dunia, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di dalam yang namanya kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, kita mengalami kuasa kebangkitannya, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, maka
kita akan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hubungan kita sudah dipulihkan dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Katakan yes. Jadi posisi kita Bapak Saudara itu sudah ada bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau kita mau lihat nantinya ketika Tuhan menyatakan diri dalam kemuliaan dan kita akan bersama-sama juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita hidup dalam yang namanya membangun keintiman dengan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini orang yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara bersama dengan Kristus. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus, maka kita dikatakan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Katakan amin. Akan ada perlindungan, akan ada yang namanya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Jadi posisi kita Bapak Ibu Saudara, dari yang dulunya jauh dari Tuhan, akibat dosa, sekarang kita sudah dekat bahkan tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Coba kita lihat lagi di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sama-sama katakan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, Alkitab katakan Bapa ada di tempat yang tersembunyi. Hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Artinya Bapak Saudara, posisi kita, keberadaan kita itu ada di dalam hadirat Allah. Katakan amin. Itulah dikatakan orang yang dikatakan Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya percaya hari-hari ini ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, karena kita sudah dipulihkan, kita sudah dibebaskan dari dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka akan ada yang namanya ketenangan, akan ada yang namanya keamanan, akan ada yang namanya perlindungan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari coba kita buka lagi Alkitab kita dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ini berbicara mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 8 Alkitab katakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Apa Alkitab katakan? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Perhatikan, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat seseorang itu bersembunyi dari Allah. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit di hari ketiga, kuasa dosa, maut sudah dikalahkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hubungannya dipulihkan. Bukan bersembunyi dari Allah, tetapi tersembunyi bersama-sama dengan Allah. Katakan amin. Ini satu hubungan yang khusus Bapak Saudara. Ini satu hubungan yang spesial.
Katakan amin. Oleh ini yang Tuhan mau hari-hari ini bagi setiap kita. Bangunlah hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Kata tersembunyi, Bapak Saudara, ini satu situasi atau suatu posisi di mana tidak ada yang tahu. Jadi satu tempat yang rahasia. Kalau saya istilahkan juga dengan secret place, tempat rahasia. Disinilah Bapak Saudara yang Alkitab juga katakan bahwa hubungan Tuhan dengan jemaat seperti hubungan suami istri. Ada tempat khusus untuk suami istri, untuk yang namanya keintiman. Demikian juga dikatakan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, Bapak Saudara. Tuhan menginginkan hidup kita intim dengan Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Dan orang yang intim dengan Tuhanlah, ketika Tuhan Yesus datang nantinya, dia akan menyatakan diri juga bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Hanya orang-orang yang melekat dan intim kepada Tuhanlah yang akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau mengalami hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Alkitab katakan Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan yang namanya berkat Tuhan. Baik secara jasmani maupun keperluan-keperluan lainnya. Yang percaya ini katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita harus sadar bahwa hidup tersembunyi bersama Kristus. Artinya apa? Hidup kita, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Bapak Ibu Saudara, dalam kita yang namanya intim dengan Tuhan, artinya kita banyak doa, pujian, dan penyembahan. Serta apa? Serta baca firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari terlebih dahulu? Orang yang intim dengan Tuhan, maka yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Dan dia menganggap bahwa waktu Tuhan itu waktu yang genting. Apa yang menjadi terpenting dalam hidup kita? Waktu apa yang genting dalam hidup kita? Maka ketika kita bangun pagi, maka kita akan mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang terpenting di dalam hidup kita. Dan ketika malam hari sebelum kita tidur, kita juga memiliki kasih waktu sama Tuhan. Untuk kita merenungkan sepanjang hari itu. Dan kita mengucap syukur sebelum kita tidur pada malam hari. Tetapi orang yang intim sama Tuhan bukan hanya pagi dan malam hari. Tetapi sepanjang hari itu dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Hatinya tetap terpaut dengan Tuhan. Karena dia sadar hidupnya tersembunyi bersama-sama Kristus di dalam Allah. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan. Dalam kita membangun keintiman dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, sudah pasti dengan juga merenungkan firman Tuhan. Tapi dalam doa, pujian, penyembahan, Alkitab berkata dalam 1 Korintus, pasal yang ke-14, ayat 14 sampai dengan ayat 15 berkata demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan doa, memuji Bapak Ibu Saudara, bernyanyi bagi Tuhan. Dan Paulus berkata Bapak Ibu Saudara, dalam berdoa, memuji Tuhan, maka kita menggunakan dua bahasa. Yang pertama yaitu bahasa akal budi, bahasa yang kita mengerti. Dan yang kedua yaitu dengan bahasa roh. Karena Alkitab katakan, kalau aku berdoa dengan bahasa roh,
maka rohkulah yang berdoa. Akal budiku tidak berdoa. Tetapi jika aku berdoa dengan akal budiku, maka itu yang kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Bahasa yang kita mengerti. Demikian juga dengan memuji, dengan bernyanyi, menyembah Tuhan. Paulus juga berkata dia memuji menyembah Tuhan dengan yang namanya roh. Artinya apa? Dengan menggunakan bahasa roh. Dan dia juga menggunakan akal budi yang dapat dimengerti. Katakan amin. Nah Bapak, penting hari-hari ini untuk kita itu memuji menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Kalau akal budi semua gereja sudah lakukan. Semua orang percaya sudah lakukan. Tetapi dengan bahasa roh ini yang Tuhan juga mau kita sebagai gereja lakukan. Katakan amin. Katakan yes. Nah memang dalam Alkitab berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasa roh. Bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, ketika kita menyanyi dalam bahasa roh, maka kita bukan sedang berkata-kata kepada manusia, tapi kita sedang berkata-kata kepada Allah. Katakan amin. Dan dengan bahasa mengucapkan hal-hal yang Alkitab katakan rahasia. Sama-sama bilang rahasia. Kenapa rahasia? Karena tidak ada satupun yang dapat mengerti bahasanya. Hanya Bapa di sorga. Haleluya. Luar biasa. Jadi kita mari Bapak Saudara. Kita yang sudah dikaruniakan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Mari kita pergunakan bahasa roh itu. Ya. Ketika memuji menyembah Tuhan, ketika berdoa, mari berdoa juga. Bukan hanya dengan bahasa yang kita mengerti, tapi bahasa rahasia yang hanya Bapa sendiri di surga yang mengerti, yaitu bahasa roh. Alkitab katakan barang siapa menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Salah satu menyembah dalam roh, saya percaya dalam 1 Korintus pasal 14 ini berkata, yaitu dengan menggunakan bahasa roh. Katakan amin. Karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh harus memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap tubuh kita. Jiwa harus memuji Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti. Dan juga roh harus memuji Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 yang kita baca tadi, dengan menggunakan yang namanya bahasa roh. Memang tidak kita mengerti, tetapi saya percaya Alkitab katakan tidak pernah roh itu akan berkata terkutuklah Yesus. Roh itu akan memuliakan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ayo di rumah bahasa roh. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayo kita banyak bahasa roh hari-hari ini. Di perjalanan, ya kita berdoa dalam bahasa roh. Lagi pakai motor, berdoa dalam bahasa roh. Lagi nyetir, berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus membantu kita. Karena kita tidak tahu sebenarnya mau doa apa Bapak Saudara. Akal budi itu terbatas. Tapi Roh Kudus membantu kita dengan bahasa roh. Itu tidak terbatas, katakan amin. Ketika kita berdoa untuk anak kita, berdoa juga dengan bahasa roh. Untuk suami, berdoa dengan bahasa roh. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi secara persis dengan suami yang lagi bekerja, dengan istri yang ada di rumah, anak-anak yang lagi pergi atau lagi sekolah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu. Tetapi kita bahasa roh, Roh Kudus tahu. Maka kita akan menyampaikan keluhan-keluhan kepada Tuhan dengan yang namanya bahasa roh. Roh Kudus membantu kita dalam yang namanya berdoa. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tersembunyi bersama-sama Kristus. Kita sudah dipulihkan dari dosa. Hubungan kita sudah dipulihkan dengan Bapa di sorga. Sebagai orang percaya, bangunlah sekali lagi keintimanmu dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang yang intim dengan Tuhan akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua,
maka dia akan menampakkan diri bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Nah Bapak Saudara, yang berikutnya, hidup tersembunyi bersama Kristus. Tersembunyi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang tidak terlihat. Nah hidup kita itu tersembunyi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena hidup itu tersembunyi di dalam bersama dengan Tuhan, maka hidup yang kita hidupi ini tidak bisa kita hidup hanya dengan mengandalkan mata jasmani kita. Karena tersembunyi. Hidup di dalam Tuhan itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi tidak bisa dengan pakai yang namanya mata jasmani. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita harus melihat dari apa Bapak Saudara? Dari iman. Percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Karena hidupmu kata firman Tuhan tersembunyi bersama-sama Kristus. Siapa yang mau mengalami melihat hidup bersama Kristus itu luar biasa. Dahsyat, ajaib, angkat tangannya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, hiduplah dengan iman. Katakan amin. Katakan yes. Saya percaya orang yang hidup dengan iman dia akan lihat bagaimana hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Hidup dalam Tuhan itu ada mujizat. Hidup dalam Tuhan itu ada kemenangan. Hidup dalam Tuhan itu ada perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Katakan yes. Apapun permasalahan kita Bapak Saudara. Ayo lihatlah semuanya itu dengan iman. Bukan dengan apa yang kau lihat secara jasmani. Permasalahanmu mungkin berat. Penyakitmu mungkin berat. Tetapi mari kita lihat memandang kepada Tuhan. Yang lebih besar dari penyakit. Yang lebih besar dari permasalahan. Yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Daud adalah orang yang hidup dengan iman. Oleh sebab itu ketika dia menghadapi Goliat. Dia melihat memang Goliat itu besar. Tetapi dia tidak melihat dengan yang namanya mata jasmaninya. Tetapi dia melihat dengan iman. Bahwa Allah yang dia sembah. Allah yang dia miliki adalah Allah yang lebih besar kuasanya daripada Goliat. Katakan amin. Tetapi Saul walaupun badannya tinggi besar, paling besar. Seharusnya yang paling layak menghadapi Goliat itu adalah Saul. Karena Saul adalah orang yang paling tinggi. Laki-laki paling tinggi di bangsa Israel. Karena ketika dia dipilih jadi raja, semua laki-laki dikumpulkan. Dan ternyata didapatilah Saul lebih tinggi sebahu. Jadi laki-laki yang ada di Israel itu sebahunya Saul. Jadi Saul itu begitu tinggi. Dia besar, tinggi. Seharusnya yang paling layak menghadapi Goliat adalah Saul. Tetapi Saul melihat Goliat dengan mata jasmaninya. Sehingga dia takut. Sehingga dia terintimidasi. Tetapi beda dengan Daud. Melihat Goliat dengan iman. Sehingga dia berani dan dia melihat bagaimana pertolongan, kuasa, mujizat, kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini ada tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat Tuhan yang lebih besar. Kita pegang janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Katakan amin. Itulah orang yang hidup dengan iman. Bukan apa yang dilihatnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang dihadapi Bapak Ibu Saudara. Hari-hari jemaat Tuhan. Tapi percayalah. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ingat hidup kita tersembunyi bersama-sama Tuhan. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa karena kita bersama Tuhan. Apabila apa? Kita hidup dengan iman. Hal yang tersembunyi itu Bapak Saudara hanya bisa kita nikmati dengan yang namanya iman. Bukan dengan mata jasmani kita. Katakan haleluya. Abraham juga adalah orang yang hidup dengan iman. Oleh sebab itu ketika dengan Lot
Gembala-gembala mulai bertengkar. Maka Abraham bilang, pilih Lot. Kamu pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dan pada akhirnya Lot melihat lembah Yordan. Perhatikan, Lot melihat lembah Yordan yang indah luar biasa dengan penglihatannya. Dan akhirnya dia memilih lembah Yordan untuk dia tinggal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu adalah Sodom dan Gomora. Sesuatu yang tidak mengenakkan pada akhirnya terjadi dalam kehidupan Lot dan keluarganya. Kita tahu bersama pada akhirnya seperti apa. Tetapi Abraham dengan iman, ya kan, dia pergi ke yang namanya Hebron. Dia hidup di sana, Bapak Ibu Saudara, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan haleluya, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jadi apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan tolong kita. Karena bersama dengan Tuhan Bapak Saudara ada sesuatu yang luar biasa. Tapi hidup itu tersembunyi. Gunakan iman, bukan apa yang kau lihat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, berbicara hidupmu tersembunyi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya begini, tersembunyi itu artinya membutuhkan satu effort atau satu upaya atau suatu harga yang harus kita bayar. Kekristenan itu harus kekristenan yang aktif, bukan pasif. Oleh sebab itu yang berikutnya, jadilah Kristen yang aktif, bukan pasif. Katakan amin. Karena hal yang tersembunyi itu harus dicari, harus digali, harus diupayakan supaya kita mendapatkannya. Yang mengerti ini katakan amin. Coba kita lihat hal perumpamaan kerajaan Allah. Kita sekarang sudah ada dalam kerajaan Allah Bapak Saudara. Hidup tersembunyi bersama-sama Kristus. Hidup kita sudah dipulihkan, ada bersama Tuhan, ada dalam kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk mendapatkan hal itu tersembunyi. Harus kita gali, harus ada upaya, harus ada harga yang dibayar. Kita cari dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen bukan pasif, tapi harus aktif. Katakan amin. Dikatakan begini, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang itu. Coba lihat, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Katakan amin. Kerajaan Allah bukan hanya soal makanan minuman, tetapi juga berbicara kuasa Roh Kudus. Mau mengalami itu katakan yes. Haleluya. Kerajaan Allah Bapak Saudara bicara damai sejahtera, bicara sukacita, kasih kekuatan yang dari Tuhan. Mau mengalami itu Bapak Saudara? Mari kita tangkap ini. Hidup itu tersembunyi. Hidup apa? Hidup yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Kata aslinya ini soe. Hidup dalam bahasa Yunani ada dua, ada bio dan ada yang namanya soe. Nah, bio itu hidup jasmani, lahir, untuk kemudian besar, kemudian dewasa. Yang jasmani ini bio, itu bios. Makanya ada biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tapi kalau sudah dalam Tuhan itu soe. Itu ada di Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang memberikanmu hidup dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Mau mengalami itu, ayo cari Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aktif bukan pasif. Sungguh-sungguh ibadah. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba kita lihat Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Perhatikan ini. Carilah aku. Yang kita cari siapa? Tuhan. Maka kamu akan hidup. Maka kita akan peroleh hidup itu. Apa itu? Soe itu bukan bios. Bios kita memang sudah hidup. Tapi hidup kita kan lebih hidup apabila kita menemukan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu dikata tersembunyi. Cari itu.
Yang mengerti katakan amin. Katakan yes. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Nah, perhatikan ini. Jadi kita tersembunyi itu bersama dengan Tuhan. Jadi seperti saya tersembunyi bersama Ibu Rita. Nah, saya tersembunyi bersama Tuhan ya, kalau hidup bersama Tuhan. Maka yang harus dicari itu bukan hidup kita, tapi Tuhan. Kristus yang kita cari. Kalau kita ketemu Kristus, maka kita pasti dapat hidup di dalam kelimpahan itu. Katakan amin. Sama seperti ini, saya bersama Ibu Rita, ya tersembunyi. Maka ketika cari Ibu Rita, dapat Ibu Rita, maka di situ karena saya ada bersama, maka juga saya didapati. Demikian juga kalau kita mau mendapatkan hidup yang di dalam Tuhan itu, cari Kristus itu. Kita sudah bersama dengan Dia, cari Kristus terlebih dahulu. Maka hidup Zoe itu, ya, kelimpahan itu, berkat itu Bapak Saudara, sesuatu yang luar biasa, keselamatan itu pasti juga kita peroleh. Sehingga hidup kita menjadi lebih hidup. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jangan kebalik Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ada upaya. Kita ibadah ini dalam cari Tuhan. Kita baca Alkitab mencari Tuhan. Jangan terikat dengan dunia ini. Jangan terikat dengan yang namanya dosa. Jangan terikat dengan yang namanya uang. Itu akan menghambat pencarian kita akan Tuhan. Katakan amin. Orang yang tidak terikat dengan uang, salah satu cirinya dia mengembalikan persepuluhan. Maka orang itu bisa berlari-lari di dalam Tuhan, dalam pencariannya. Dan pasti dia akan menemukan Tuhan. Dan orang seperti inilah yang nantinya ketika Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya, maka dia akan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Katakan haleluya, katakan yes. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekali lagi, firman Tuhan katakan hidup kita tersembunyi bersama Kristus. Ayo bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Karena hidup kita sudah dipulihkan. Dosa sudah dikalahkan. Kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hiduplah dengan iman. Bukan dengan apa yang kau lihat dengan mata jasmani. Percayakan janji Tuhan. Percaya firman Tuhan. Pandang Tuhan Yesus dalam setiap apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala sesuatunya. Katakan amin. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang aktif. Bukan pasif. Artinya ada upaya. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. Sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Bukan hanya pasif, ya sudah jadi orang Kristen begini. Tidak, carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Ada keaktif, ada upaya, ada harga yang dibayar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan katakan kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus, akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita semua. Oleh sebab itu, mari kita sebelum masuk perjamuan kudus ini kita pejamkan mata kita. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Namun kau jadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Bahkan hidup kami sekarang tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Tuhan, satu anugerah yang luar biasa ya Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau saat ini. Tuhan, kau jadikan aku biji matamu. Kau bela, kau pelihara, kau jagai. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari Bapak Saudara katakan sama-sama dengan saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Tetapi apabila kita makan dan minum dengan cara yang benar, tidak menyimpan dosa, sakit hati atau dosa-dosa lainnya. Oleh sebab itu mari kita semua memeriksa diri kita. Bereskan segala sesuatu. Minta dikuduskan oleh Tuhan. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni aku. Ampuni umat-Mu Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus. Layakkan, sucikan,
Kuduskan mata, pikiran, telinga, pendengaran, seluruh panca indera kami Tuhan. Ampuni kalau ada salah, dosa yang kami lakukan, perbuatan maupun perkataan. Hati yang tidak mengampuni Tuhan ampuni. Kami lepaskan pengampunan. Kami gak mau hidup dalam sakit hati, dendam, iri hati. Tuhan tolong pulihkan saat ini. Basuh dengan darah-Ku. Darah Yesus menguduskan, menyucikan, melayakkan kami semua. Tuhan kami siap dengan anugerah-Mu masuk ke perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini di perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, keluarkan suaramu, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Biar kami semakin mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah memberikan persembahan pada hari ini, kita sudah bawa persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Ya, setiap bulan apa yang kita terima, kita kembalikan yang menjadi milik Tuhan, jangan kita ambil. Karena persepuluhan itu milik Tuhan yang harus dikembalikan. Dan kita sudah memberikan persembahan ibadah raya dan juga persembahan diakonia, serta menabur untuk pelunasan gedung gereja kita yang ada di Cibubur, Times Square. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Bapa dalam sorga, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Aku berdoa tidak ada lagi umatmu mengalami kemiskinan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan terus-menerus. Tetapi umatmu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan pergunakan segala berkat yang kau percayakan untuk kemuliaan namamu. Dan kami tidak terikat dengan harta benda apapun juga. Tetapi kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Umatmu kembalikan persepuluhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Tuhan, umatmu yang perhatikan rumahmu untuk melunasi gedung gereja, Tuhan juga berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang setia tetap memperhatikan pekerjaanmu meskipun mereka beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa untuk bangsa kita. Tuhan berkati Indonesia. Hari-hari tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah pemerintahan pusat sampai daerah, RT, RW, semuanya bersatu hati. Terutama untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berikan ketertiban bagi masyarakat, rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu turun atas Indonesia. Selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yang kami percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi, penuaian besar sedang terjadi. Tuhan sedang lawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati TNI Polri. Tuhan, semua aparat yang hari-hari sedang bertugas ya Tuhan. Menjelang di mana hari raya Idul Fitri. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, tolong dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan bekerja bagi mereka semua. Biarlah keselamatan daripada Tuhan juga turun bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pak Niko, Karayon kami Pak Heron, juga gembala cabang Cibubur, Salemba, seluruh gembala kul, pengerja-pengerja bahkan jemaat Tuhan semuanya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami ini. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.